Aku hanya ingin menguji seberapa tinggi kesombongan pria yang kunikahi, hingga sebuah kalimat telak meluncur dari mulutnya di hadapan para kolega penting. Dia cuma pembantu di rumahku. Tanpa menyadari bahwa perusahaan tempatnya mengabdi, rumah mewahnya, hingga piring sajian di meja tersebut sepenuhnya milikku, putri tunggal seorang pengusaha yang sengaja berpakaian sederhana demi melihat tulusnya cinta yang ternyata palsu. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara denting sendok dan garpu yang bersentuhan dengan piring porselen terdengar memenuhi ruang makan megah berkonsep modern ini. Aku berdiri di dekat ambang pintu penghubung antara dapur dan ruang makan, menahan nampan kayu berisi cangkir-cangkir kopi panas yang aroma pekatnya menguar ke udara. Di meja makan berukuran panjang itu, suamiku, Randy, sedang tertawa lepas bersama Pak Bramantio, calon mitra bisnis penting yang sudah berbulan-bulan ia incar kerjasamanya. Suasana hangat yang tercipta di meja itu seketika sirna di dadaku ketika Randy tiba-tiba melambaikan tangannya ke arahku tanpa sedikit pun menoleh, meremehkan keberadaanku seolah aku hanyalah bayangan yang mengganggu pemandangannya. Dengan langkah perlahan dan tenang, aku mendekati meja makan, mencoba mempertahankan senyum santun di balik hijab mocha yang melilit rapi kepalaku. Setiap jengkal lantai marmer dingin ini sebenarnya saksi bisu atas segala pengorbanan yang kubuat. Namun hari ini aku memilih hadir dengan pakaian yang amat bersahaja, tanpa sapuan riasan tebal atau perhiasan mahal yang biasanya melekat pada seorang istri pengusaha. Aku meletakkan cangkir kopi di samping jemari Pak Bramantio dengan amat hati-hati, memastikan tidak ada setetes pun cairan hitam itu yang meluap dan mengotori taplak meja premium yang membentang. "Silakan diminum kopinya, Pak," ucapku lembut, menundukkan pandangan sedikit demi menjaga kesopanan yang selalu diajarkan oleh almarhum ayahku sejak kecil. Pak Bramantio mendongak, menyunggingkan senyum ramah yang penuh penghargaan, lalu menganggukkan kepalanya dengan sopan sebagai tanda terima kasih atas pelayananku. Namun, sebelum Pak Bramantio sempat membalas sapaanku dengan kata-kata, suara Randy memotong dengan nada tinggi dan sedikit tertawa sombong, memecah kesopanan yang baru saja tercipta di antara kami di ruangan tersebut. "Ah, Pak Bram tak perlu terlalu ramah padanya," ujar Randy santai sambil menyandarkan punggungnya ke kursi kulit mewah. Jemarinya yang mengenakan jam tangan perak mahal menunjuk asal ke arahku. Matanya menatapku dengan tatapan meremehkan yang amat dingin, sebuah tatapan yang belum pernah kubayangkan akan keluar dari pria yang dulu berjanji di depan wali nikahku untuk menyayangi dan menghormatiku sepenuh hati. Dia cuma pembantu di rumahku. Jadi memang sudah tugasnya melayani tamu dengan benar tanpa perlu dipuji berlebihan. Lanjutnya tanpa rasa bersalah. Kalimat itu meluncur begitu mudah dari bibir pria yang kunikahi 1 tahun lalu, memukul dadaku hingga terasa sesak dan hampa secara bersamaan. Kata pembantu bergema berulang kali di dalam kepalaku, meremukkan sisa-sisa rasa hormat yang pernah kupunya untuknya dalam hitungan detik. Aku bisa merasakan bagaimana tatapan Pak Bramantio seketika berubah kaget dan bingung. Matanya berpindah antara raut wajah Randy yang congkak dan wajahku yang tetap berusaha mempertahankan ketenangan di depan meja makan itu. Pak Bramantio membetulkan letak jas abu-abunya, sedikit berdeham untuk mencairkan suasana canggung yang mendadak membeku di ruang makan tersebut. "Loh, Mas Randy, saya pikir wanita bersahaja ini adalah istri Anda yang sering Anda ceritakan itu?" tanya Pak Bramantio dengan kening berkerut heran, mencoba memastikan kebenaran dari ucapan tegas Randy yang terdengar sangat tidak menghargai keberadaanku. Randy justru tertawa menyeringai, mengibaskan tangannya di udara seolah pertanyaan Pak Bramantio adalah sebuah lelucon konyol yang tidak masuk akal. "Ya tidak mungkinlah Pak Bram. Istri saya itu harusnya wanita kelas atas yang berkelas, bukan wanita dengan penampilan deso dan berpakaian serba biasa seperti ini."
Dia ini cuma wanita sial yang dititipkan di rumah saya untuk mengurus urusan dapur dan kebersihan, jawab Randy dengan nada arogan yang membuncah, sama sekali tidak menyadari betapa besar kebohongan yang sedang ia bangun di atas pasir hisap. Aku berdiri mematung, meremas erat pinggiran nampan kayu yang ada di genggamanku hingga ujung-ujung jariku memucat. Rasa sakit akibat dikhianati dan direndahkan di depan orang asing menjalar cepat ke seluruh tubuhku, tetapi alih-alih menangis atau berteriak histeris seperti wanita yang terpojok, sebuah perasaan dingin dan tajam mendadak menguasai pikiranku. Aku sadar, inilah jawaban atas eksperimen kecil yang sengaja kubuat selama 3 bulan terakhir untuk menguji ketulusan hati pria yang memimpin rumah tangga ini. Kebetulan sekali, sejak awal pernikahan kami, aku sengaja menyembunyikan identitas asliku sebagai putri tunggal pemilik pendiri pengembang properti terbesar di kota ini, sekaligus pemilik sah atas seluruh aset rumah mewah dan perusahaan tempat Randy meniti karirnya saat ini. Aku sengaja berpakaian amat sederhana dan membiarkan Randy memegang kendali atas keuangan rumah tangga, hanya demi melihat apakah ia mencintaiku karena diriku atau karena harta serta tahta yang kubawa. Hari ini, topeng manis itu terkoyak habis oleh kesombongannya sendiri. Mataku menatap lurus ke arah Randy yang masih tersenyum jumawa, seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah kejuaraan besar di depan calon investor utamanya. Rahangku mengencang pelan, namun alih-alih membalas ucapannya dengan amarah yang meledak-ledak, aku justru menyunggingkan sebuah senyuman paling manis, senyuman yang menyimpan badai besar yang siap meruntuhkan seluruh dunia kecil yang sedang ia banggakan. Oh, jadi begitu pandangan Mas Randy tentang saya di depan tamu agung ini? Batinku berbicara, sembari melangkah mundur 1 tapak dengan sikap yang amat sopan dan terkontrol. Aku menatap Pak Bramantio sekilas, memberikan anggukan hormat yang membuat pria parubaya itu semakin merasa ada sesuatu yang salah dengan dinamika di rumah ini, sebelum akhirnya aku mengalihkan pandanganku penuh pada pria yang masih berstatus suamiku itu. Baiklah kalau begitu, Mas. Ucapku lirih namun tegas, suaraku mengalun jernih tanpa ada getaran keraguan sedikit pun di dalamnya. Kalau memang aku cuma pembantu di rumah ini, maka mulai detik ini, jangan pernah lupa siapa yang sebenarnya memberi makan dan membayar gaji untuk orang-orang di bangunan ini. Balasku perlahan, membuat senyum di wajah Randy seketika memudar dan berubah menjadi kenyihan penuh kebingungan. Kata-kata yang baru saja meluncur dari bibirku membeku di udara ruang makan, membuat hening seketika menyergap atmosfer yang tadinya penuh dengan tawa kesombongan Randy. Tatapan mata Randy yang tadinya dipenuhi keangkuhan kini berubah membelalak, memancarkan rasa terkejut yang bercampur dengan kemarahan mendalam karena merasa harga dirinya diusik di depan tamu penting. Sementara itu, Pak Bramantio menghentikan gerakan tangannya yang hendak meraih cangkir kopi, matanya menatap bergantian antara aku dan Randy dengan raut wajah yang semakin dipenuhi tanda tanya besar. "Kamu bicara apa sih?" bentak Randy setengah berbisik namun penuh tekanan, matanya berkilat menahan amarah sembari mempererat genggaman pada sendok di tangannya. Ia mencoba tertawa garing untuk menutupi kecanggungannya, lalu kembali menatap Pak Bramantio dengan raut wajah yang dibuat-buat tenang. "Maaf ya Pak Bram, pembantu satu ini memang kadang suka asal bicara kalau sedang stres urusan dapur." "Maklum, kurang pendidikan," lanjut Randy mencoba menyelamatkan mukanya yang mulai terasa panas. Aku tidak menggeser posisiku sejengkal pun, tetap berdiri tegak di dekat meja makan dengan senyum tipis yang tak pernah lepas dari bibirku. Tatapan mataku yang jernih menatap lurus ke dalam manik mata Randy, menyalurkan rasa percaya diri yang selama ini selalu kusembunyikan di balik penampilan bersahaja dan kepatuhanku sebagai seorang istri. Aku sama sekali tidak menunjukkan raut takut atau tertekan, sebuah reaksi yang sangat tidak biasa dan mulai membuat Randy tampak salah tingkah di kursinya. "Kurang pendidikan?"
Tanyaku pelan namun suaraku cukup nyaring untuk terdengar jelas di seluruh sudut ruangan yang luas itu. Aku mengangguk-angguk kecil seolah menyetujui ucapannya, lalu melanjutkan dengan nada penuh sarkasme yang terukur. Mungkin benar kata Mas Randy. Tapi setidaknya, orang yang kurang pendidikan ini tahu persis berapa nominal cicilan mobil mewah yang Mas pakai setiap hari, dan dari rekening siapa dana operasional rumah ini mengalir setiap bulannya. Wajah Randy yang semula sawo matang seketika berubah pucat pasi, seperti darah mendadak terkuras habis dari kepalanya. Ia berdiri tergesa-gesa dari kursi mewahnya, hingga terdengar gesekan kasar antara kaki kursi dan lantai marmer. Cukup. Jangan makin melunjak kamu ya. Cepat masuk ke dapur dan selesaikan pekerjaanmu sebelum saya potong gajimu. Seru Randy dengan nada mengancam, berusaha keras mempertahankan narasi palsu bahwa aku hanyalah seorang pekerja domestik di rumah tersebut. Pak Bramantio, yang merupakan seorang pengusaha senior yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan, jelas menangkap ada sesuatu yang sangat janggal dari respon defensif Randy. Pria berjas abu-abu itu perlahan meletakkan kembali cangkir kopinya ke atas tatakan porselen tanpa meminumnya sedikit pun. Sorot matanya kini menajam, meneliti penampilanku dari hijab mocha yang terpasang rapi, hingga gestur tubuhku yang sama sekali tidak mencerminkan gestur seorang asisten rumah tangga yang sedang dimarahi majikannya. Mas Randy, sela Pak Bramantio dengan suara berat dan berwibawa, memotong kepanikan Randy yang makin tidak terkendali. Saya kesini untuk membicarakan investasi besar dan kerjasama antar perusahaan, tapi dinamika di rumah Anda ini membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Mengapa seorang pekerja di rumah Anda bisa tahu detail tentang rekening dan aset operasional Anda dengan begitu tenang? Randy mengusap tengkuknya yang mendadak berkeringat dingin, matanya melirik tajam ke arahku seolah ingin menelanku bulat-bulat jika saja tidak ada Pak Bramantio di tempat itu. Anu, Pak Bram, wanita ini memang yang saya percayakan untuk memegang catatan pengeluaran dapur dan kebersihan, jadi dia sok tahu tentang keuangan saya. Tolong jangan dihiraukan, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai proyek perumahan baru kita. Jawab Randy gagap, mencoba mengalihkan pembicaraan kembali ke bisnis utamanya. Aku menghela napas pendek, lalu mengangguk pelan ke arah Pak Bramantio sebagai tanda simpati atas ketidaknyamanan yang harus ia rasakan. Saya minta maaf jika ketegangan ini mengganggu waktu Pak Bramantio yang berharga, ucapku dengan bahasa Indonesia yang sangat runtut, formal dan berkelas, sama sekali tidak mencerminkan gaya bahasa seorang wanita tak berpendidikan seperti yang dituduhkan suamiku tadi. Tapi saya sarankan, sebelum Bapak menandatangani dokumen kerja sama apapun dengan pria ini, ada baiknya Bapak memeriksa ulang keabsahan kepemilikan aset yang ia jadikan jaminan. Ucapan itu seperti hantaman petir di siang bolong bagi Randy, membuat pria itu mengepalkan kedua tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu benar-benar sudah gila ya? Bentak Randy seraya melangkah cepat mendekatiku, berniat menyeretku keluar dari ruang makan untuk membungkam mulutku. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh lenganku, aku mengangkat tangan kananku sedikit, memberi isyarat berhenti yang secara ajaib membuat langkahnya terhenti secara instan karena aura dominan yang mendadak memancar dariku. Jangan sentuh aku dengan tangan yang sibuk merendahkan istrinya sendiri demi sebuah pengakuan semu di depan kolega, Mas, bisikku tajam, cukup lirih agar hanya kami berdua yang mendengar intensitas dingin di dalamnya. Aku menatapnya tanpa kedip, menyaksikan ketakutan mulai merayap di balik matanya yang panik. Hari ini kamu memilih untuk menyangkal keberadaanku sebagai istri. Maka mulai hari ini pula, kamu harus bersiap kehilangan seluruh fasilitas yang melekat pada statusmu sebagai suamiku. Tanpa menunggu balasan dari Randy yang masih terpaku kaku bagai patung, aku memutar badan dengan anggun dan melangkah meninggalkan ruang makan tersebut.
Di belakangku, suara Pak Bramantio yang kembali berdaham berat dan bertanya dengan nada curiga terdengar makin samar, menyatukan kepingan awal dari rencana pembalasan dendamku yang baru saja dimulai. Aku berjalan menyusuri koridor rumah berlantai marmer yang dingin, meninggalkan keheningan mencekam yang menyelimuti ruang makan. Langkah kakiku terdengar mantap dan teratur, menandakan ketenangan yang sama sekali tidak tergoyahkan oleh gertakan Randy beberapa saat lalu. Di dalam kamar utama yang luas, aku mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja rias, memutar nomor kontak pribadi yang sudah sangat kuhafal di luar kepala, lalu menempelkan benda pipi itu ke telingaku sembari menatap pantulan diriku di cermin. "Halo, Pak Hendra?" Sapa suaraku begitu sambungan telepon terhubung di seberang sana. Pak Hendra adalah pengacara kepercayaan almarhum ayahku yang memegang seluruh legalitas aset dan kepemilikan saham utama di perusahaanku. Tolong siapkan seluruh audit keuangan untuk PT Nusantara Perkasa dan berkas kepemilikan aset atas nama saya. Saya ingin pembekuan sementara untuk akses rekening operasional yang dipegang oleh Randy mulai sore ini. Suara Pak Hendra di seberang sana terdengar kaget namun tetap profesional dalam merespons perintah mendadak tersebut. "Baik, Mbak. Apakah ada kendala serius dalam pengelolaan aset yang dilakukan oleh Pak Randy?" Tanyanya untuk memastikan situasi. Aku menghela napas pelan, mengamati jemariku yang mengusap pinggiran meja dengan raut wajah dingin. "Bukan masalah operasional bisnis, Pak Hendra. Ini hanya masalah penyelarasan posisi." Pria itu lupa siapa yang memberinya ruang untuk berdiri, dan sudah saatnya saya mengembalikan segala sesuatunya ke tempat yang seharusnya. Setelah mengakhiri panggilan telepon dengan keputusan yang bulat, aku berjalan menuju lemari pakaian dan mengambil sebuah map dokumen berwarna coklat tua dari dalam brankas tersembunyi. Di dalam map itulah tersimpan bukti transfer, akta kepemilikan rumah mewah ini, serta surat perjanjian pranikah yang dengan jelas menyatakan bahwa seluruh harta bawaan dan aset yang dibeli atas namaku tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Randy selama ini berpikir bahwa aku menyerahkan segalanya karena rasa cinta, tanpa tahu bahwa aku selalu memegang kendali hukum secara mutlak. Pintuku mendadak terdorong kasar hingga menghantam dinding, menampilkan sosok Randy yang masuk dengan napas terengah-engah dan wajah membiru akibat amarah yang tertahan. Pria itu langsung mengunci pintu kamar dari dalam, lalu melangkah lebar mendekatiku dengan telunjuk teracung ke udara. "Apa maksudmu bicara seperti itu di depan Pak Bramantio tadi, ha?" Bentaknya dengan suara bergetar menahan malu dan amarah yang siap meledak seketika. Aku memutar tubuhku perlahan, memeluk map coklat itu di dada sembari menatap suamiku tanpa ada rasa gentar sedikit pun. Aku hanya menjawab sesuai dengan apa yang Mas Randy katakan. Balasku tenang, suaraku terdengar sangat jernih di kamar yang tertutup rapat itu. "Bukankah Mas sendiri yang bilang kepada Pak Bramantio bahwa aku ini cuma pembantu di rumah ini? Aku hanya memperjelas posisi bahwa seorang pembantu punya hak untuk berhenti memberikan layanan gratis kepada majikannya." Randy mengepalkan tangannya kuat-kuat, matanya membelalak tidak percaya melihat sikapku yang sangat berbeda dari biasanya. Selama 1 tahun pernikahan kami, ia terbiasa melihatku sebagai sosok istri yang menurut, lembut, dan selalu mengalah setiap kali ia melontarkan kritik atau ucapan pedas. "Kamu jangan berlagak gila. Gara-gara ucapan anehmu tadi, Pak Bramantio menunda penandatanganan kesepakatan investasi senilai miliaran rupiah itu. Kamu tahu seberapa besarnya proyek itu untuk karierku?" Teriaknya frustrasi. "Aku tahu betul seberapa besarnya proyek itu, Mas," sahutku penuh makna, lalu menyunggingkan senyum tipis yang membuat raut wajah Randy semakin panik. "Tapi yang tidak Mas ketahui adalah, Pak Bramantio itu adalah rekan bisnis almarhum ayahku sejak belasan tahun lalu.
Perusahaan yang sangat ingin Mas ajak kerjasama itu tidak akan pernah menanamkan modal pada pria yang bahkan tidak memiliki kejujuran dasar dalam rumah tangganya sendiri. Kepucatan kembali menyelimuti wajah Randy saat mendengar pernyataanku yang terdengar begitu yakin dan berbobot. Ia mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutku, mencari celah kebohongan yang mungkin kurekayasa untuk menggertaknya semata. Maksudmu apa? Jangan bawa-bawa almarhum ayahmu yang cuma pensiunan PNS itu untuk menakut-nakutiku. Balasnya dengan nada panik yang mulai menyiratkan rasa takut tersembunyi. Aku membiarkan keheningan menggantung di antara kami selama beberapa detik untuk mempermainkan mentalnya yang mulai goyah. Aku melangkah melepadinya menuju sofa di sudut kamar, duduk dengan anggun seraya meletakkan map coklat itu di atas meja kaca. Pensiunan PNS? Tanyaku dengan tawa kecil yang terdengar sangat dingin. Randy, kamu benar-benar tidak pernah mencari tahu siapa orang tua dari wanita yang kamu nikahi ini secara mendalam, bukan? Kamu hanya fokus pada penampilan bersahaja kami dan mengasumsikan segala hal sesuai kesombongan pikiranmu sendiri. Randy mendekati meja kaca tersebut, matanya tertuju pada logo emas yang terembos di sampul map coklat yang ada di depanku. Sebagai orang yang meniti karir di dunia properti, ia sangat mengenali simbol dari entitas pengembang terbesar di negeri ini, perusahaan yang selama ini ia impikan untuk bisa menembus jajaran direksinya. Tangannya bergetar hebat saat mencoba meraih map tersebut, namun aku dengan cepat menepuk tangan atasnya dengan tatapan tajam yang menghentikan pergerakannya. Jangan sentuh sebelum kamu siap membayar harga dari ucapanmu di ruang makan tadi, ancamku lirih namun syarat dengan dominasi yang membekukan darahnya. Permainan berpura-pura menjadi suami berkuasa sudah selesai, Mas Randy. Sekarang, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan di rumah ini saat seluruh kenyataan di balik statusmu mulai terkelupas satu persatu. Randy meremas jemarinya sendiri, memiringkan kepala seolah sedang berusaha mencerna kenyataan pahit yang perlahan mengikis rasa percaya dirinya. Sorot matanya berpindah-pindah antara map berlogo emas di atas meja dan wajahku yang berdiri tegak tanpa keraguan. Napasnya terdengar memburu, menjadi gambaran jelas dari ego laki-laki yang runtuh seketika saat menyadari bahwa sosok yang selama ini ia rendahkan ternyata memegang kendali atas hidup dan karirnya. Kamu bohong, kan? Bisik Randy dengan suara yang mendadak serak, kehilangan seluruh ketegasan yang beberapa jam lalu ia pamerkan di depan koleganya. Ia mengambil satu langkah mundur, menyandarkan pinggulnya ke tepi meja kerja seolah kakinya tak lagi sanggup menopang berat badannya. Tidak mungkin kamu anak pemilik PT Nusantara Perkasa. Kalau kamu kaya, kenapa selama ini kamu mau mencuci baju, memasak, dan memakai pakaian murah tanpa pernah protes sedikit pun? Aku menyunggingkan senyum penuh arti, membiarkan keheningan mengisi ruang kamar beberapa saat sebelum memberikan jawaban yang telah lama kusimpan di dalam dada. Karena aku ingin melihat wajah asli pria yang kupercaya untuk memimpin hidupku, Mas. Balasku dingin, melipat kedua tangan di dada dengan pandangan yang menguliti setiap sudut ketakutannya. Aku ingin tahu apakah kamu mencintaiku karena tulus, atau hanya memanfaatkan apa yang ada pada diriku. Dan hari ini di meja makan itu, kamu sendiri yang memberikan jawabannya. Belum sempat Randy membalas perkataanku, nada dering ponsel dari saku celananya memecah ketegangan yang membeku di antara kami. Ia terkejut, meraba jalannya saku dan menarik benda itu keluar dengan tangan yang gemetar hebat. Saat melihat nama yang tertera di layar, nama direktur utama tempatnya bekerja, wajah Randy berubah makin pucat bagai kertas yang kehilangan warna. Halo Pak. Sapa Randy gagap, memaksakan suaranya terdengar seprofesional mungkin meski getaran panik di dadanya tak bisa disembunyikan.
Namun, suara di seberang sana yang cukup keras, hingga terpancar keluar dari pengeras suara ponsel langsung memotong kalimatnya tanpa basa-basi. Panggilan itu berisi peringatan tegas bahwa seluruh otoritas keuangan dan akses rekening proyek utama yang selama ini dikelola Randy telah dibekukan secara mendadak atas perintah jajaran pemegang saham tertinggi. Matanya membelalak penuh horor sewaktu mendengar penjelasan dari pimpinannya bahwa ada instruksi langsung dari pemilik saham mayoritas untuk memeriksa kembali rekam jejak pengeluarannya. Ponsel di genggamannya hampir saja merosot jatuh jika ia tidak segera mempererat cengkeramannya. Ia menatapku dengan tatapan tak percaya, menyadari bahwa ucapan yang kusampaikan di telepon beberapa menit lalu bukanlah sekadar gertakan sambal. "Bagaimana rasanya, Mas?" Tanyaku penuh penekanan begitu panggilan telepon itu terputus secara sepihak dari seberang sana. Dunia yang kamu bangun di atas kesombongan dan kebohongan baru saja retak dalam hitungan detik. Dan ini baru permulaan dari konsekuensi atas kata-kata yang kamu lontarkan dengan amat mudah di hadapan Pak Bramantio. Randy melangkah maju dengan cepat, menjatuhkan seluruh gengsinya dan mencoba memegang kedua bahuku dengan raut wajah memelas yang terlihat menyedihkan. "Tolong, katakan padaku ini semua cuma mimpi. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Aku ini suamimu. Aku cuma bercanda di depan Pak Bram tadi. Aku cuma mau menjaga wibawaku di depan investor." Serunya panik, berusaha mengarang alasan konyol demi menyelamatkan posisinya. Aku menggeser bahuku ke belakang dengan tegas, menepis jemarinya sebelum sempat menyentuh bahan bajuku. Tatapanku terkunci pada manik matanya yang penuh permohonan palsu. Menjaga wibawa dengan cara menginjak-injak kehormatan istri sendiri bukanlah tanda seorang pria berwibawa, Randy. Itu adalah tanda pria kerdil yang panik karena takut ketahuan tidak memiliki apa-apa tanpa bantuan orang lain. Ruangan itu kembali hening, meninggalkan Randy yang terpaku kaku dengan bibir terkunci rapat. Rasa malu, menyesal, dan ketakutan akan masa depannya yang hancur terlihat jelas dari garis-garis wajahnya yang mendadak layu. Segalanya terasa berbalik begitu cepat. Posisi yang tadinya ia agungkan sebagai majikan kini runtuh, meninggalkannya dalam bayang-bayang kenyataan bahwa ia hanyalah seorang pria yang menumpang hidup di atas kemurahan hatiku. Aku meraih map coklat di atas meja, mengapitnya di lengan seraya berjalan menuju pintu kamar yang masih terkunci. Sebelum memutar kunci, aku menoleh sejenak ke arah pria yang masih berdiri mematung di tengah ruangan itu, memberinya pandangan terakhir yang syarat akan keputusan bulat yang tidak bisa ditawar lagi. "Mulai malam ini, kamu bisa tidur di kamar tamu bawah, tempat yang biasa kamu sebut sebagai area untuk pembantu," ucapku pelan namun menancap tajam ke dadanya. "Besok pagi, pengacaraku dan perwakilan jajaran direksi akan datang ke rumah ini untuk membereskan sisa urusan legalitas aset. Bersiaplah, Mas, karena statusmu di rumah ini benar-benar akan disesuaikan dengan apa yang kamu ucapkan tadi siang." Suara pintu kamar utama yang tertutup rapat mengalun bagai ketukan palu hakim yang mengesahkan hukuman bagi Randy. Ia berdiri mematung di tengah ruangan yang kini terasa begitu asing dan menekan, menatap kosong pada lemari pakaian mewah dan perabotan elegan yang baru ia sadari bukan dibeli dari hasil keringatnya sendiri. Rasa dingin merayap dari telapak kakinya yang bertelanjang, menjalar hingga ke dada, menyisakan kekosongan mendalam serta kepanikan luar biasa yang mulai mencengkeram pikirannya secara perlahan. Langkah kakiku menuruni anak tangga marmer berbalut karpet tebal terasa begitu ringan, seolah beban berat yang selama ini menumpuk di pundakku sirna seketika. Aku melangkah menuju area dapur, menatap jajaran peralatan memasak modern yang selama 1 tahun ini kugunakan untuk melayani seorang pria yang ternyata hanya menghargai penampilanku, bukan ketulusan hatiku.
Aku menuangkan air putih hangat ke dalam gelas kaca, meminumnya perlahan untuk menenangkan debar dada yang sempat bergejolak akibat pertikaian di kamar atas. Di luar rumah, deru angin malam Jakarta berembus kencang menabrak kaca-kaca jendela yang menjulang tinggi, mempertegas kesendirian yang kini membalut bangunan megah ini. Dari arah tangga, terdengar langkah kaki berseret yang lambat dan penuh keraguan. Randy turun dengan membawa sebuah tas kecil berisi pakaian seadanya, wajahnya tampak kuyu dengan mata yang sembab akibat rasa cemas yang tak tertahankan. "Kamu benar-benar tega menyuruhku tidur di kamar tamu bawah?" tanya Randy dengan suara parau saat menghampiriku yang sedang berdiri di dekat meja island dapur. Tidak ada lagi nada memerintah atau tatapan meremehkan dalam sorot matanya. Yang tersisa hanyalah keputusasaan seorang pria yang baru saja kehilangan seluruh panggung kepalsuannya dalam waktu singkat. Aku meletakkan gelas kaca ke atas meja dengan ketukan pelan yang konstan, menatapnya dari balik kerudung mocha yang masih terpasang sempurna. "Mengapa harus tega, Mas?" balasku tenang, menyilangkan kedua tangan di depan dada. "Bukankah kamar tamu bawah itu terletak tepat di sebelah area yang selalu kamu sebut sebagai zona pekerja? Aku hanya memfasilitasi posisi yang sudah kamu tetapkan sendiri di hadapan Pak Bramantio siang tadi." Randy mengepalkan tangannya di samping paha, matanya berkaca-kaca menahan malu dan amarah yang tidak berdaya. "Aku ini suamimu. Aku memang salah. Aku hilaf karena terbawa gengsi di depan investor besar. Tapi apakah kesalahan satu kalimat itu harus dibalas dengan menghancurkan karir dan harga diriku seperti ini?" serunya, mencoba memetik sisa-sisa empati yang ia kira masih tersisa di dalam dadaku. "Kesalahan satu kalimat?" tanyaku dengan nada mengulang yang syarat akan ironi. Aku melangkah satu tapak mendekatinya, menatap lurus ke dalam iris matanya yang bergetar. "Kalimat itu bukan sekadar kehilafan, Randy. Itu adalah cerminan jujur dari sudut tergelap hatimu yang menganggapku rendah hanya karena aku memilih tampil bersahaja dan melayanimu dengan tulus. Kamu tidak hanya merendahkan suaramu, tapi kamu menghancurkan rasa hormat yang menjadi fondasi rumah tangga kita." Randy membisu, bibirnya gemetar tanpa mampu menyusun kata-kata sanggahan lagi. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku menembus benteng pertahanannya dengan sangat tepat, membongkar fakta bahwa ego dan kesombongannya lah yang menuntunnya ke jurang kehancuran ini. Ia menyadari betul bahwa tidak ada celah negosiasi di wajahku yang begitu dingin dan penuh ketegasan. "Tidurlah," lanjutku lirih, memutar badan untuk mengakhiri perbincangan malam yang sia-sia tersebut. "Simpan tenagamu untuk esok pagi. Pak Hendra dan jajaran manajemen puncak PT Nusantara Perkasa akan datang pukul 8 tepat. Kamu harus menjelaskan kepada mereka mengapa ada penyalahgunaan wewenang dan manipulasi laporan yang selama ini kamu tutupi di balik jabatanmu." Kalimat terakhirku mengenai manipulasi laporan keuangan membuat tubuh Randy menegak kaku. Wajahnya yang semula kuyu kini berubah pucat pasi, menandakan bahwa rahasia terbesar yang ia sembunyikan rapat-rapat selama beberapa bulan terakhir ternyata sudah berada di genggamanku. Ia tidak pernah menyangka bahwa diamku selama ini adalah proses pengumpulan bukti yang sangat rinci dan akurat. Tanpa memedulikan sosoknya yang membeku di tengah ruang dapur, aku berjalan meninggalkan area tersebut menuju kamar guest suite di lantai utama yang jauh lebih nyaman. Langkahku terasa pasti, menaburkan rasa lega di setiap sudut hati yang sempat terluka. Eksperimen atas kejujuran cinta ini memang berakhir tragis, namun memberikan kepastian hukum dan keadilan yang layak kupeluk kembali. Di dalam kamar yang baru, aku merebahkan diri di atas tempat tidur empuk, menatap langit-langit kamar yang disinari lampu temaram. Dari kejauhan, terdengar pintu kamar tamu bawah tertutup perlahan disertai dentuman pelan.
Malam ini, di bawah atap rumah mewah milik keluarga besarku, takdir telah menukar posisi kami secara mutlak. Sang penguasa palsu telah kembali ke tempat yang ia ciptakan sendiri dari kesombongannya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai kamar suite di lantai utama, membiaskan sinar hangat yang kontras dengan suasana dingin di dalam rumah ini. Aku terbangun dengan pikiran yang jernih dan dada yang terasa jauh lebih lapang dari hari-hari sebelumnya. Usai menunaikan ibadah subuh dan mengenakan setelan blazer formal berwarna serasi dengan hijab mocha yang terpasang rapi, aku melangkah keluar kamar dengan ketetapan hati yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Di ruang tamu berukuran luas itu, Randy sudah duduk di sofa dengan pakaian kemeja yang kusut dan kantung mata hitam yang menetas jelas di bawah matanya. Pria itu tampak tidak tidur semalaman, memandangi pintu utama dengan raut cemas yang begitu ketara setiap kali mendengar deru kendaraan yang melintas di jalan depan rumah. Ketika melihatku berjalan mendekat dengan pakaian formal dan tatapan lugas, Randy langsung berdiri refleks, mencoba membuka mulutnya namun kata-katanya tertahan di tenggorokan. Tepat pukul 8 pagi, bel pintu utama berbunyi nyaring memecah keheningan yang mencekam di antara kami. Aku melangkah membukakan pintu dan menyapa Pak Hendra, pengacara keluarga kami, yang datang bersama 3 orang pria berjas rapi, jajaran direksi utama PT Nusantara Perkasa. Kehadiran mereka membawa aura profesionalitas yang sangat kuat, seketika mengubah suasana rumah mewah ini menjadi seperti ruang persidangan yang siap mengadili sebuah kesalahan besar. "Selamat pagi, Bu," sapa Pak Hendra dengan anggukan hormat penuh kesopanan, menyebut panggilanku yang sebenarnya di depan jajaran eksekutif tersebut. Pak Hendra menyerahkan sebuah dokumen tebal berlis emas kepadaku sebelum beralih menatap Randy yang berdiri mematung di tengah ruangan dengan tubuh gemetar. Para direksi pun mengangguk hormat padaku, sebuah pemandangan yang membuat mata Randy membelalak lebar melihat bagaimana orang-orang berkedudukan tinggi itu tunduk pada wanita yang baru kemarin ia sebut pembantu. "Mari duduk di ruang tengah, Pak Hendra, bapak-bapak sekalian," ucapku ramah, mengarahkan mereka menuju meja rapat berukuran besar yang ada di area tengah rumah. Randy menyusul dari belakang dengan langkah berseret, wajahnya yang pucat pasi menandakan ketakutan luar biasa saat menyadari siapa sebenarnya posisi tertinggi dalam struktur perusahaan tempatnya bekerja selama ini. Ia terpaksa duduk di ujung meja, terpisah jauh dari pusat kendali yang kini berada sepenuhnya di tanganku. Pak Hendra membuka tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa lembar berkas audit internal yang langsung dibagikan di atas meja kaca. Berdasarkan instruksi langsung dari pemegang saham mayoritas sekaligus komisaris utama kita, Ibu di sini, kami telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh laporan keuangan proyek perumahan yang ditangani oleh saudara Randy, terang Pak Hendra dengan suara tegas yang bergema di seluruh ruangan. Salah seorang direksi menatap Randy dengan pandangan tajam penuh kekecewaan. Kami menemukan adanya indikasi kuat manipulasi dana operasional dan alokasi anggaran proyek yang dialihkan ke rekening pribadi saudara Randy selama 6 bulan terakhir. Nominalnya mencapai angka miliaran rupiah, dan ini merupakan pelanggaran pidana berat serta pengkhianatan atas kepercayaan perusahaan. Randy tersentak hebat, tangannya yang berada di atas meja mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ini tidak benar. Ini pasti ada kesalahpahaman. Saya bisa jelaskan semuanya, Pak. Jeritnya panik, mencoba membela diri dengan suara yang melengking kebingungan. Namun, tidak ada satupun orang di meja itu yang terpengaruh oleh pembelaan diri yang rapuh dan tanpa bukti tersebut. Aku mengambil dokumen audit di depanku, lalu menggesernya perlahan ke arah Randy hingga berhenti tepat di depan dadanya. Semua bukti transfer, tanda tangan palsu, dan aliran dana ke rekening penampungmu sudah terverifikasi secara akurat oleh tim auditor independen, Mas Randy.
potongku pelan, suaraku terdengar dingin namun menghantam telak sisa-sisa pertahanannya. Kamu menyalahgunakan wewenang yang kuberikan hanya demi membiayai gaya hidup mewah dan gengsi semumu. Randy menatap lembaran-lembaran kertas di depannya dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari bahwa setiap celah kebohongannya telah tertutup rapat tanpa tersisa. Kebenaran yang selama ini ia tutup-tutupi di balik pakaian mahal dan jam tangan mewahnya kini terhampar telanjang di depan orang-orang yang dulu amat ia segani. Penyesalan terlambat mulai merayapi matanya saat ia menatapku dengan tatapan memohon yang sangat menyedihkan. Ibu komisaris telah memutuskan untuk mencopot seluruh jabatan saudara Randy di PT Nusantara Perkasa per hari ini. Lanjut Pak Hendra tanpa kompromi, menyerahkan lembar keputusan resmi yang sudah dibubuhi stempel perusahaan. Selain itu, seluruh aset berupa mobil operasional, kartu kredit fasilitas, dan akses terhadap fasilitas rumah ini atas nama perusahaan atau atas nama pribadi ibu resmi dibekukan dan ditarik kembali. Dan untuk masalah pidana manipulasi dana, sambungku berdiri dari kursi utama, menatap Randy yang kini tertunduk lesu di kursinya bagai prajurit yang kalah perang. Aku memberikan waktu 1x 24 jam bagimu untuk mengembalikan seluruh dana yang kamu pakai, atau surat pelaporan resmi ke pihak kepolisian akan langsung diproses oleh Pak Hendra. Pilihan ada di tanganmu, Mas. Kata-kata tegas mengenai tenggat waktu 1x 24 jam itu menggantung di udara bagaikan vonis eksekusi yang meremukkan sisa-sisa harapan Randy. Jajaran direksi dan Pak Hendra berdiri dari tempat duduk mereka, memberikan anggukan hormat yang penuh rasa segan padaku sebelum melangkah keluar meninggalkan rumah. Keheningan yang begitu pekat kembali menyergap ruang tengah yang luas itu, menyisakan Randy yang terduduk lemas di ujung meja rapat dengan kedua tangan menutupi wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Aku berdiri tenang beberapa langkah darinya, merapikan ujung blazer yang kukenakan tanpa menunjukkan sedikit pun riak emosi atau keraguan. Tatapanku lurus memandang pria yang pernah menjadi pusat harapanku, namun kini tak lebih dari sebuah bayangan asing yang tenggelam dalam kesombongannya sendiri. Langkah kakiku yang berbunyi teratur di atas marmer membuat Randy mendongak perlahan, menampilkan raut wajah yang amat hancur, mata merah berair, dan bibir bergetar menahan tangis penyesalan. "Sayang, tolong beri aku kesempatan sekali lagi," rintih Randy dengan suara serak yang memelas, merosot dari kursinya hingga bersujud di dekat kakiku. Jemarinya yang gemetar mencoba menggapai ujung bajuku, namun aku dengan cepat mengambil langkah mundur untuk menepis sentuhan tersebut. Aku tahu aku salah, aku hilaf. Aku membual di depan Pak Bramantio dan menyalahgunakan uang perusahaan karena aku malu. Aku ingin terlihat setara denganmu. Tolong maafkan aku. Aku menatap tubuhnya yang bergetar di lantai dengan pandangan dingin, tak lagi tersentuh oleh drama permohonan yang datang keterlaluan terlambat ini. Setara tidak pernah diukur dari seberapa tinggi kamu merendahkan orang lain untuk mengangkat dirimu sendiri, Randy, balasku lurus dan menghantam hatinya. Kamu tidak pernah berniat untuk setara. Kamu hanya ingin berkuasa atas sesuatu yang bukan milikmu, sambil menginjak-injak orang yang memberimu ruang untuk bernapas. Randy mengepalkan tangannya di marmer dingin, tangisnya pecah menjadi isakan frustrasi yang memenuhi ruangan. Tapi uang miliaran itu, dari mana aku harus mengembalikannya dalam sehari? Aku tidak punya tabungan sebanyak itu. Semua barang mewah dan mobil yang kupakai itu atas nama fasilitas dari kamu. Kalau kamu melaporkanku ke polisi, karir dan hidupku benar-benar hancur. Serunya panik, menyadari betapa nyata jurang penjara yang kini menganga di hadapannya. Itu adalah konsekuensi atas pilihan hidup yang kamu buat sendiri, sahutku tanpa belas kasihan.
Saat kamu menikmati uang yang bukan hakmu dan tertawa sombong menyebut istri yang melayanimu sebagai pembantu, kamu tidak pernah berpikir tentang hancurnya hati orang lain. Mengapa sekarang aku harus memikirkan kehancuran hidupmu? Randy mendongak, matanya memancarkan ketakutan mendalam sewaktu menyadari bahwa wanita lembut yang selalu menurut di rumah ini telah berubah menjadi sosok pemegang kendali yang sangat tegas dan tak tertembus. Semua bujuk rayu, air mata, dan permohonan maafnya membalat pada dinding keteguhan hati yang sudah terlanjur terluka parah oleh pengkhianatan dan kebohongan berlapis-lapis. Sekarang, bereskan barang-barang pribadimu yang kamu beli dari uangmu sendiri. Perintahku pelan namun tak dapat dibantah. Kunci mobil operasional, kartu kredit perusahaan, dan seluruh akses rumah ini sudah diserahkan ke Pak Hendra. Satpam di depan akan memastikan kamu tidak membawa satupun aset milik keluarga besar kami keluar dari gerbang. Kamu mengusirku dari rumah ini sekarang juga? Tanya Randy tak percaya. Suaranya tercekat di tenggorokan saat menyadari kenyataan bahwa ia akan keluar dari rumah megah ini tanpa membawa apa-apa selain rasa malu yang teramat sangat. Aku memutar tubuhku, membelakanginya untuk berjalan menuju tangga lantai atas tanpa berniat membuang waktu lebih lama dalam drama yang tak berujung ini. Rumah ini bukan tempat tinggal untuk orang yang mengaku sebagai majikan dari pemiliknya sendiri. Kamu yang memilih untuk menempatkan dirimu sebagai orang luar, maka keluarlah sebagai orang luar. Langkah kakiku menaiki anak tangga terasa mantap dan tegas, meninggalkan Randy yang merayap bangkit dengan langkah gontai menuju kamar tamu bawah untuk mengemas pakaian-pakaian pribadinya. Setiap kepingan kesombongan yang dulu ia banggakan kini terkelupas habis, meninggalkannya dalam keterpurukan paling dalam yang diukirnya atas tangannya sendiri. Dari balkon lantai 2, aku memperhatikan sosok Randy yang berjalan keluar melewati gerbang utama dengan menyangklit satu tas ransel kusam, berjalan kaki di bawah terik matahari pagi tanpa mobil mewah yang biasa ia pamerkan. Pintu gerbang besi yang tinggi itu terkatup rapat di belakangnya dengan dentuman nyaring, menandakan berakhirnya sebuah babak kebohongan dan dibukanya lembaran baru bagi kehidupanku yang penuh ketegasan dan kehormatan. Kepergian Randy dari rumah mewahku meninggalkan jejak keheningan yang melegakan. Namun, aku tahu betul bahwa pria seperti Randy, yang terbiasa hidup menumpang dalam kemewahan, tidak akan pernah menyerah begitu saja sebelum seluruh pintu kepalsuannya benar-benar terkunci rapat dari luar. Siang itu, aku menghabiskan waktu di ruang kerja pribadi, meneliti setiap berkas hukum dan memastikan peralihan seluruh otoritas bisnis berjalan tanpa hambatan sedikit pun di bawah kendali penuh tim pengacaraku. Dugaan saya tidak meleset. Baru beberapa jam berlalu, telepon genggamku bergetar hebat menampilkan serangkaian panggilan dari ibu mertuaku, Ibu Siska. Wanita paruh baya yang selama ini selalu memandangku sebelah mata dan menganggap anak laki-lakinya sebagai sosok dewa penolong keluarga itu pasti sudah menerima aduan panik dari putra kesayangannya. Aku membiarkan ponsel itu berdering beberapa kali sebelum akhirnya mengangkat sambungan tersebut dengan nada suara yang sangat tenang. "Maya, apa-apaan kamu ini?" Teriak suara Ibu Siska memekakkan telinga dari seberang telepon, langsung menyemprotku tanpa basa-basi atau sapaan kekeluargaan. Randy pulang ke rumah ibu sambil menangis dan membawa tas kusam. "Kamu mengusirnya dari rumah? Kamu mencopot jabatannya? Kamu benar-benar istri durhaka yang tidak tahu diri ya?" Aku menghela napas pendek, menyandarkan punggung ke kursi kerja kulit milik almarhum ayahku sembari menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca. "Selamat siang juga, Ibu," balasku dingin, tanpa ada sedikit pun rasa gentar atas gertakan khas wanita yang merasa paling benar itu. Sebelum ibu menceramahi saya tentang tata krama seorang istri, ada baiknya ibu tanyakan pada putra ibu, apa yang dia katakan di depan mitra bisnisnya tentang saya kemarin.
Ibu tidak peduli Randy bicara apa. Dia itu suamimu, pemimpinmu. Potong Ibu Siska dengan nada tinggi yang makin histeris. Tugasmu itu mengalah dan melayani dia. Dasar wanita kampung tidak tahu berterima kasih. Randy sudah mau menikahimu saja kamu harusnya sujud syukur. Cepat kembalikan mobil dan fasilitas anakku, atau ibu akan datangi rumahmu sekarang juga. Senyum tipis yang syarat akan sarkasme terukir di bibirku mendengar pernyataan panik yang meluncur tanpa logika tersebut. Datang saja Bu, sahutku pelan namun sangat tajam. Tapi pastikan ibu membawa uang tunai senilai 3 miliar rupiah untuk melunasi dana perusahaan yang telah dicuri oleh putra kesayangan ibu. Karena jika dalam waktu kurang dari 20 jam uang itu tidak ada, Randy tidak akan kembali ke rumah ibu, melainkan pindah ke sel tahanan kepolisian. Sambungan telepon di seberang sana mendadak hening seketika. Teriakan Ibu Siska terhenti secara mendadak, digantikan oleh suara tarikan napas tertahan yang menyiratkan rasa syok luar biasa. Ketakutan yang selama ini ia tutup-tutupi dengan bentakan keras akhirnya menyenggol kesadarannya bahwa posisi anaknya berada di ujung tanduk hukum yang sangat nyata. "Ka, kamu bercanda kan? 3 miliar. Bisik Ibu Siska dengan suara yang mendadak bergetar hebat, kehilangan seluruh keangkuhannya dalam hitungan detik. Dari mana Randy punya uang sebanyak itu, Maya? Kamu kan istrinya, kamu kaya. Kenapa tidak kamu maafkan saja dan anggap uang itu sudah lulus? Uang itu adalah uang aset perusahaan keluarga saya, Bu. Bukan uang mainan yang bisa dianggap lulus begitu saja, hanya karena dia menyandang status sebagai suami saya," tegasku tanpa kompromi. "Randy sendiri yang memilih untuk menyebut saya cuma pembantu di rumah saya sendiri. Maka sebagai pemilik rumah dan pemilik perusahaan, saya bertindak sesuai aturan yang berlaku bagi siapapun yang merugikan saya." "Maya, tolong. Ibu mohon." Tangis Ibu Siska pecah di seberang telepon, kini memohon dengan suara memelas persis seperti gaya anaknya beberapa jam lalu. "Jangan jarah masa depan anak ibu. Kasihan Randy, dia masih muda, karirnya bisa hancur kalau sampai masuk penjara. Masa depannya hancur karena kesombongannya sendiri, Bu," balasku dingin, mempertegas batas yang tak lagi bisa ditembus oleh manipulasi emosional keluarga mereka. Ibu yang mendidiknya untuk menjadi pria pemalas yang congkak dan suka merendahkan orang lain. Sekarang, nikmatilah hasil dari pendidikan yang ibu tanamkan pada putra ibu. Tanpa memberi ruang sedikit pun untuk ratapan susulan dari wanita itu, aku mematikan sambungan telepon secara sepihak dan langsung memblokir nomornya. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja rapat, mengamati pancaran sinar matahari sore yang mulai meredup di ufuk barat. Keputusanku sudah bulat, dan tidak ada satupun ratapan palsu yang mampu menarikku kembali ke dalam lingkaran pengkhianatan yang telah kuhancurkan. Waktu berlalu begitu cepat hingga batas akhir 1x24 jam yang kutentukan tiba pada pukul 8 pagi berikutnya. Aku duduk anggun di ruang tamu rumahku, didampingi oleh Pak Hendra dan 2 orang petugas kepolisian berseragam rapi yang telah menyiap berkas pelaporan resmi. Keheningan di ruangan berlantai marmer ini terasa begitu pekat, menantikan kepastian dari pria yang telah memilih untuk meruntuhkan rumah tangganya sendiri demi sebuah gengsi semu. Pintu pagar utama rumah terdengar terbuka kasar, menampilkan sosok Randy yang berlari tergesa-gesa memasuki halaman bersama Ibu Siska. Penampilan mereka sangat berantakan. Kemeja Randy tampak kusam tak terurus, sementara wajah Ibu Siska sembab dengan mata memerah akibat panik yang tak tertahankan. Begitu melangkah melewati pintu depan dan melihat keberadaan 2 petugas polisi di sampingku, lutut Randy seketika melemas hingga ia hampir terjatuh jika tidak ditahan oleh ibunya. "Maya, tolong jangan lakukan ini.
Jerit Ibu Siska seraya berlutut di atas marmer dingin di depan tempat dudukku, melepaskan seluruh sisa harga diri yang kemarin sempat ia pamerkan melalui telepon. Ibu sudah membawa semua sertifikat rumah tua kami dan perhiasan seadanya. Tapi nilainya tidak sampai 3 miliar, Maya. Tolong kasihani Randy, beri dia waktu untuk mencicilnya. Pak Hendra menggeser berkas laporan di atas meja kaca, menatap ibu dan anak itu dengan raut wajah profesional tanpa empati palsu. Maaf Ibu Siska, sela Pak Hendra tegas. Klien kami telah memberikan tenggat waktu yang sangat longgar untuk pengembalian dana perusahaan yang dimanipulasi secara sadar oleh saudara Randy. Kerugian senilai 3 miliar rupiah tidak dapat diselesaikan hanya dengan aset yang nilainya bahkan tidak mencapai 1/10-nya. Randy merayap mendekati kakiku dengan telapak tangan terkatup rapat di udara, air matanya menetes deras membasahi lantai marmer yang dulu selalu ia puji-puji di depan temannya. Maya, aku mohon, ampuni aku, rintihnya dengan suara parau yang amat menyedihkan. Aku mengaku salah. Aku pria bodoh yang tidak bersyukur mendapatkan istri sebaik dan sekaya kamu. Cabut laporannya, Maya. Aku janji akan jadi pembantu benaran di rumah ini asal aku tidak masuk penjara. Aku menatap pria yang pernah kuimpikan menjadi pelindung hidupku itu dengan pandangan hampa, tanpa ada lagi rasa benci maupun sisa kasih sayang yang tertinggal. Pernyataanmu sudah sangat terlambat, Randy. Balasku pelan namun amat dingin, suaraku bergema jernih di seluruh ruangan. Saat kamu tertawa puas dan menyebutku cuma pembantu di depan Pak Bramantio, kamu sedang menandatangani sendiri kehancuran masa depanmu. Salah seorang petugas kepolisian berdiri dari duduknya, melangkah maju mendekati Randy seraya mengeluarkan sepasang borgol besi yang berkilat dingin di bawah sorotan lampu gantung mewah. Saudara Randy, atas dugaan penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan PT Nusantara Perkasa, Anda kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut di markas kepolisian, ujar petugas itu formal. Tidak. Jangan bawa anakku. Randy tidak bersalah. Teriak Ibu Siska histeris, berusaha menahan lengan anaknya saat petugas memasangkan borgol pada kedua pergelangan tangan Randy. Namun, cengkeraman hukum terlalu kuat untuk dilawan oleh histeria seorang ibu yang selama ini membutakan mata atas kejahatan putranya sendiri. Randy meringis sakit saat besi dingin itu mengunci tangannya, matanya menatapku dengan tatapan penuh penyesalan yang teramat dalam dan keputusasaan yang tak terobati. Segala kemewahan, status sosial palsu, mobil fasilitas, dan kemeja brand ternama yang biasa ia pamerkan sirna seketika, berganti dengan pakaian tahanan yang siap menunggunya di balik jeruji besi. Aku berdiri dari tempat dudukku, merapikan blazer yang kukenakan tanpa berpaling sedikit pun dari pemandangan menyedihkan di depanku. Pak Hendra, tolong pastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur, tanpa ada penyelesaian di luar jalur hukum. Dan siapkan juga berkas gugatan cerai saya ke pengadilan agama hari ini, perintahku tenang kepada pengacaraku. Maya, kamu tega sekali. Kamu wanita berhati batu. Maki Ibu Siska di tengah tangis histerisnya saat melihat anaknya mulai diseret keluar menuju mobil patroli yang terparkir di halaman. Aku sama sekali tidak membalas makian itu, hanya memberikan senyuman tipis penuh kemenangan yang menandakan bahwa keadilan telah berdiri tegak di tempat yang seharusnya. Mobil kepolisian perlahan bergerak meninggalkan halaman rumahku, membawa pergi pria yang pernah menginjak-injak kehormatanku demi sebuah pengakuan semu. Aku berdiri di ambang pintu, menghirup udara pagi yang kini terasa begitu bersih dan menyegarkan, menyadari bahwa badai telah berlalu dan takdir telah membalas setiap kebohongan dengan kehancuran yang mutlak. 3 bulan berlalu sejak pagi kelam yang menyeret Randy ke dalam pusaran hukum yang ia ciptakan sendiri.
Hari ini, suasana di ruang sidang pengadilan agama terasa begitu hening dan sakral saat majelis hakim membacakan amar putusan resmi. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali bergema nyaring, mengesahkan secara hukum perceraianku dengan Randy serta mengembalikan seluruh hak, kehormatan, dan kemerdekaan hidupku yang sempat ternoda oleh pernikahan palsu tersebut. Di sudut ruang sidang, Randy duduk terkulai di kursi pesakitan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan terikat. Wajahnya tampak makin tirus, matanya cekung kehilangan binar, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus setelah menjalani proses penahanan atas kasus penggelapan dana miliaran rupiah. Ia hanya bisa menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mataku yang berdiri tegak beberapa meter di depannya bersama Pak Hendra. Selamat, Ibu Maya. Seluruh proses perceraian dan gugatan ganti rugi aset telah dikabulkan sepenuhnya oleh majelis hakim, bisik Pak Hendra seraya menyerahkan salinan dokumen putusan resmi padaku. Aku mengangguk pelan, menyunggingkan senyum tulus dari balik hijab mocha yang tetap terpasang anggun. Rasa lega yang luar biasa menjalar ke seluruh relung dadaku, membilas habis sisa-sisa trauma pengkhianatan yang pernah menggores hati. Begitu aku melangkah keluar dari gedung pengadilan, awak media dan puluhan staf eksekutif dari PT Nusantara Perkasa sudah menunggu di halaman. Hari ini bukan hanya hari kebebasanku dari ikatan pernikahan yang beracun, tetapi juga hari di mana aku secara resmi mengumumkan kepemimpinanku sebagai komisaris utama baru menggantikan posisi almarhum ayahku secara penuh di hadapan publik. Di antara kerumunan orang yang menyambutku, Pak Bramantio berdiri dengan senyum hangat dan penuh rasa hormat. Pria paruhbaya yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan Randy di ruang makan itu melangkah mendekat, lalu mengulurkan tangannya untuk memberikan ucapan selamat. Selamat atas kepemimpinan barunya, Bu Maya. Saya sangat bangga dan terhormat bisa bekerja sama langsung dengan putri tunggal sahabat lama saya, ucap Pak Bramantio tulus. Terima kasih banyak atas kepedulian dan kejelian Pak Bramantio selama ini, balasku ramah seraya menundukkan kepala sedikit dengan sikap santun yang tak pernah luntur. Pak Bramantio tersenyum penuh makna, mengingat kembali momen di mana Randy dengan bodohnya menyebut wanita berkelas di depannya ini sebagai seorang pembantu. Pria yang membuang permata demi mengejar batu jalanan memang tidak pernah layak mendapatkan kemewahan, kelakarnya pelan yang disetujui oleh Pak Hendra di sampingku. Dari kejauhan, aku sempat melihat sosok Ibu Siska yang berdiri terisak di pinggir jalan, menangisi anaknya yang kini harus bersiap memindahkan kakinya ke lembaga pemasyarakatan untuk masa hukuman beberapa tahun ke depan. Tidak ada lagi harta, kendaraan mewah, atau kebanggaan semu yang tersisa dari keluarga mereka. Segalanya hancur lebur diterjang oleh kesombongan dan kebohongan yang mereka siram setiap hari. Aku melangkah menuju mobil sedan hitam mewah yang telah disiapkan oleh sopir pribadiku di depan lobi gedung. Sebelum masuk ke dalam kabin kendaraan, aku menyempatkan diri melirik ke belakang, menatap langit cerah Jakarta yang membentang luas tanpa batas. Pengalaman pahit ini mengajarkan padaku bahwa penampilan luar yang bersahaja bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah cermin untuk menyaring siapa orang yang benar-benar tulus menghargai jiwa kita. Mobil perlahan melaju membelah jalanan ibu kota yang padat, membawaku menuju kantor pusat PT Nusantara Perkasa untuk memimpin rapat direksi perdanaku. Di dalam kendaraan yang tenang itu, aku membuka ponselku dan menghapus seluruh foto serta jejak kenangan bersama pria yang pernah kucintai, membersihkan ruang digital dan pikiranku dari masa lalu yang tak bernilai. Langkah kakiku saat memasuki gedung pencakar langit milik keluarga besar kami disambut oleh jajaran karyawan yang berbaris rapi memberikan hormat. Aku berjalan dengan dagu tegak, memancarkan aura kepemimpinan yang tegas, elegan, dan penuh rasa percaya diri. Tidak ada lagi keraguan atau penyamaran bersahaja yang perlu kubuktikan kepada siapapun.
kini aku berdiri sepenuhnya sebagai pemilik sah atas takdir dan kehidupanku sendiri. Di ruang kerja utamaku di lantai tertinggi yang menghadap langsung ke pemandangan kota, aku berdiri di dekat dinding kaca yang menjulang. Aku memegang cangkir kopi hangat, menikmati setiap detik ketenangan dan kemenangan mutlak yang berhasil kupetik dari perjuangan mempertahankan kehormatan diri. Senyuman manis kembali terukir di bibirku, senyuman dari seorang wanita berhijab yang pernah direndahkan, namun kini berdiri tegak sebagai pemenang sejati. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa kesombongan akan selalu menemukan jalan menuju kehancurannya sendiri, sementara ketulusan dan ketegasan akan selalu memenangkan keadilan pada akhirnya. Aku menutup lembaran lama itu rapat-rapat, siap menyambut masa depan yang jauh lebih cerah, berkelas, dan penuh dengan keberkahan yang tak terhingga.